saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama dapat merenungkan satu tema yang tentunya memiliki makna yang sangat penting untuk pertumbuhan di dalam pendewasaan iman kita, yaitu tentang integritas di dalam kepemimpinan rohani. Integritas bukan hanya sebuah kata atau teori, tetapi merupakan dasar yang sangat penting untuk pelayanan kita, baik itu di dalam gereja maupun di dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang kita pelajari dari surat Titus, Rasul Paulus menegaskan bahwa pemimpin rohani harus menjadi teladan dalam karakter, iman, dan tindakan, agar gereja dapat berdiri teguh di tengah tantangan zaman sekarang ini. Integritas dalam kepemimpinan rohani Kristen berarti hidup dengan keselarasan antara apa yang kita katakan dan lakukan dan imani, sebagaimana yang diajarkan dalam firman Tuhan. Dalam Titus pasal 1 ayat 7 dan 8, Paulus menasihati bahwa seorang pemimpin rohani harus tidak bercela, tidak sombong, tidak cepat marah, tidak suka minum anggur, tidak suka memukul, dan tidak serakah. Tetapi mereka harus berbuat baik, bijaksana, adil, dan dapat mengendalikan diri. Ini menjadi standar yang tinggi, tetapi mencerminkan panggilan untuk menjadi cerminan Kristus bagi jemaatnya. Yang pertama, integritas adalah fondasi kepercayaan. Jemaat menjadi pemimpin rohani sebagai teladan hidup mereka. Jika perkataan dan perbuatan kita tidak sesuai atau tidak selaras, maka kepercayaan umat Kristen akan hilang. Paulus memperingatkan dalam Titus pasal 1 ayat 16 tentang mereka yang mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Seorang pemimpin yang memiliki integritas membangun jemaat yang kuat karena kejujurannya menjadi sumber inspirasi. Yang kedua, integritas melindungi dari godaan dunia. Dalam budaya Kreta yang penuh dengan kebohongan dan materialisme, Paulus menasihati Titus untuk menegur ajaran sesat sehingga memimpin dengan kebenaran. Godaan seperti kekuasaan atau popularitas selalu mengintai para pemimpin. Yang ketiga, integritas adalah kesaksian bagi dunia. Paulus mengingatkan Titus untuk mengajarkan jemaat untuk hidup dalam kebenaran dan menunjukkan kerendahan hati dan kejujuran. Di tengah dunia yang seringkali menghargai kepalsuan pemimpin rohani, yang berintegritas menjadi terang yang menarik orang lain kepada Kristus. Saya teringat akan seorang pendeta muda yang saya kenal menolak tawaran dana yang sangat besar yang datang dengan syarat bertentangan dengan imannya. Keputusan itu tidak hanya memperkuat jemaatnya, tetapi juga menjadi kesaksian bagi komunitas di sekitarnya. Saudara-saudara, integritas dalam kepemimpinan rohani adalah panggilan
untuk menjadi gembala yang setia, yang memimpin dengan hati yang utuh dan penuh kasih bagi Tuhan dan umatnya. Seperti yang dikatakan dalam Amsal pasal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Mari kita berdoa agar Tuhan memampukan setiap pemimpin rohani untuk hidup dengan integritas, menjadi teladan yang memuliakannya dan membawa jemaat kepada kasih Kristus. Marilah kita melangkah bersama dalam panggilan mulia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.